Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya coba bahas untuk peternakan yang ayam-ayam petelur saya, yang khusus saya jadikan eh, percobaan untuk premik, pakan, dan lain sebagainya. Ini ayamnya jumlahnya 1000 ekor, semua 1000 ekor yang saya pergunakan untuk trial, eh, premik, pakan omega 3, jamu, dan lain sebagainya di sini semua. Jadi ini bisa dilihat ayam-ayamnya jumlahnya ada 1000 ekor, dan alhamdulillah telurnya juga luar biasa, coklat atau semu merah. Kemudian kotorannya juga nggak bau, jadi garing seperti itu. Nah, untuk kondisi kandang ini sebenarnya ada di tengah kota Blitar, sangat berada di kota Blitar. Jadi kalau seandainya ada komplain perihal bau dan lain sebagainya, sebenarnya sudah sejak dulu sudah ada komplainan masuk. Ya alhamdulillah maintenance kita bagus, kemudian benar-benar dijaga secara kotorannya, teknikalnya seperti ini. Jadi ini ayam-ayam percobaan saya yang saya siapkan memang untuk 1000 ekor ini dengan variatif usia. Dari usia yang termuda, ada yang sudah lebih kurang hampir sekitar menuju 2 tahun. Ini yang sudah tua-tua. Ini yang sudah tua-tua. Kemudian ini yang akhir sebenarnya. Ini yang akhir yang saya coba cari solusinya gimana sih biar untuk memperpanjang usia produktif dengan ayam-ayam ini. Ya alhamdulillah bisa 92% sampai 93%. Jadi sebenarnya ayam itu memang benar bisa produktif sampai dengan 8 tahun maksimumnya. Tapi saya baru bisa mencapai sekitar 5 tahun untuk mengkondisikan ayam itu biar bisa bertelur setidaknya maksimum 80%. Itu kita bisa kondisikan seperti itu. Jadi ini ayam-ayamnya, kemudian di atas sana kan kelihatan itu ada tandon warnanya orange, itu yang menyuplai tandon-tandon kecil kapasitas 20 liter, kecil-kecil itu. Nah, itu alirannya masuknya ke tandon sebelah sana. Jadi saya buat seperti tandon besar yang ada di sebelah sana, itu tandon dari beton yang untuk sterilisasi airnya dengan menggunakan Baiklin tadi. Kemudian setelah 4 jam dipindahkan ke tandon kecil kapasitas 250 liter. Nah itu otomatis saya buat seperti itu. Jadi ini potret untuk ayamnya, kemudian sirkulasi udaranya saya buat 3 lubang, 1, 2, dan 3 sirkulasi udaranya. Jadi benar-benar udara itu benar-benar terkondisi dengan baik. Kalau telurnya bisa dilihat sendiri, jadi benar-benar sangat bagus dan coklat. Bobotnya dia memang lebih kurang sekitar 70 gram. Jadi 70 sampai 72 gram itu saya setting untuk bobot petelur yang omega 3, karena omega 3 itu kecenderungannya kan lebih kepada berat dan besarnya. Nilai estetikanya ada di situ. Estetika apa yang saya maksud? Estetika dalam posisi untuk dimasukkan ke dalam packagingnya. Nah, ini juga sama. Jadi telurnya kalau menurut saya sudah sangat bagus, secara standar itu sudah sangat bagus. Nah, jadi teman-teman yang berada di tengah kota, jangan takut untuk beternak. Ketika ada problem terhadap bau kotoran, kohe, kemudian menjalar kemana-mana, ada 2 antisipasinya. Yang pertama, kita bisa menggunakan gamping yang biasa dipakai untuk tambahan ngecat ya, tapi bukan itu ya, bukan bahan yang dari lempung. Itu kan yang biasa dijual di toko bangunan, itu kan ada juga. Itu bukan gamping, tapi lebih kepada basicnya saya lupa namanya. Basicnya dia dari lempung, sehingga kalau ditabur di kotoran-kotoran begitu,
maka dia akan jadi becek, kecenderungannya untuk becek gitu. Nah, kalau antisipasi yang pertama, misalnya ini saya siapin sudah ada 3 karung gamping yang memang dipergunakan untuk nabur yang area bawah kotoran ini per setiap 1 minggu sekali. Setelah ditaburi gamping atau sebelum ditaburi gamping, sebenarnya ada satu kuncinya. Mau tahu nggak kuncinya? Biar nggak bau. Cukup disemprot dengan asam sitrat. Dosisnya begini, asam sitrat 25 gram ditambah dengan air 1 liter. Jadi misalnya 16 liter atau 10 liter, berarti 250 gram asam sitrat yang kita pakai. Jadi sitrik asid itu dicampur ke air, lalu disemprotkan kepada bawah kotoran itu. Sehingga yang namanya kohe itu atau kotoran itu tadi, kotoran plus sitrat. Jadi kotoran itu amoniak plus sitrat. Kalau amoniak saja bau, tapi kalau amoniak sitrat itu tidak bau. Itu rahasianya yang kebanyakan orang-orang tidak tahu. Kalau nggak percaya coba deh. Sama dengan baunya kotoran sapi. Itu saya pernah trial menggunakan asam sitrat dengan dosis yang saya 2 kali lipatkan. Kita semprotkan. Kalau orang-orang butuh waktu untuk membuat biogas itu lebih kurang sekitar 7 hari, paling cepat itu 3 hari. Punya kita bisa 3 jam. Itu sudah terkontaminasi dengan asam sitrat dan dia sudah menjadi sudah bisa untuk starting untuk pembentukan gas. Jadi teman-teman bisa belajar dari sini. Jangan takut beternak di tengah kota ataupun yang berada di lokasi penduduk padat. Jangan takut untuk masalah bau, karena bisa dikendalikan. Termasuk lalat, nanti saya akan ajarkan gimana caranya. Bisa Anda lihat di sini, lalat tidak ada satu ekor lalat pun yang mau nempel gitu. Atau populasi lalatnya masih benar-benar terkondisi dengan baik. Dengan catatan ini harus dikontrol ya untuk kebersihannya, kemudian kalau ketika dia siang panas gitu, karena ini atapnya kan macam-macam ya, ada pakai asbes, ada yang pakai galvalum, saya ubah. Itu kita tinggal kondisikan saja dengan menggunakan asam sitrat tadi dicampur ke air minumnya dengan dosis 1 gram per liter air minum. Itu. Jadi harapan saya jangan takut beternak di tengah kota, karena apa yang kita miliki misalnya anggaplah cuma di situ-situ aja yang kita punya, ya sudah ternak di situ aja. Yang penting kondisinya jangan sampai mencemari lingkungan yang ada. Jadi kalau saya membuatnya seperti ini, itu benar-benar berada di tengah kota. Itu sirkulasi anginnya seperti ini tembusnya ke belakang, ke area kolam dan area kandang bebek gitu. Nah, kalau kita maintenance-nya nggak betul, tentunya dengan adanya jenis unggas yang lain, entah itu puyuh atau bebek, yang sudah dari pecah telur, dia sudah bawa yang namanya penyakit ND, efek dominonya akan berimbas ke ayam. Ya, tapi syukur alhamdulillah, di kita karena maintenance-nya GPU-nya rutin, povidon iodinnya masuk, baiklin semprotnya jalan, dengan jadwal yang sudah kita buat, ya alhamdulillah sama sekali tidak ada yang sakit atau mati. Kematian saya bisa pastikan minim di sini. Paling sekitar 3 bulan baru mati 1 ekor. Nah, sekarang giliran teman-teman yang mencoba, apakah bisa menjalankan ini, semuanya kembali ke teman-teman lagi. Itu dari kandang percontohan saya, tempat saya uji coba trial ayam dengan menggunakan sistem closed house, yang semi closed house sebenarnya, tanpa adanya kipas yang ekstrim, cuma ada 1 kipas atau 2 kipas itu tadi, tapi hasilnya bisa maksimal. Kemudian lalat juga terkondisi dengan baik, ya bisa dipastikan hanya lalat-lalat yang singgah saja pada saat zaman musim buah dan lain sebagainya atau dekat sampah. Kemudian yang ketiga, posisi kotorannya juga tidak berbau. Yang paling penting, produksinya luar biasa. Semangat peternak Indonesia, segeralah untuk memulai bisnis Anda. Jangan takut salah, jangan takut gagal, karena terlalu banyak Anda melakukan pertimbangan, maka waktu itu akan terus berjalan. Salam dari Kota Blitar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.